Sejuta pertanyaan. Masya Allah, murid magang kurang bersyukur. Dari episode pertama sebelum episode ini dimulai memang kurus. Memang Saya kurus. yang naik. Orang kalau punya sifat ria, dia bisa berpotensi memiliki sombong dan hasad. Iya, kalau nggak ada saya nggak jadi masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Oh, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, kembali lagi Alhamdulillah. murid magang Murid magang. dengan sejuta pertanyaan. Masya Allah, murid magang kurang bersyukur. Kenapa polis kurang bersyukur? Tidak ya? Tidak, Bi. Alhamdulillah. Jadi karena memang tiap hari itu kita dapat nikmat. Oh, Masya Allah. Jadi tiap hari itu harus syukur. Dan hamba Allah yang syukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kan banyak nikmat. Betul. Nikmat ini banyak, nikmat bernafas, nikmat kenyamanan. Nyaman, pemakai. Kadang-kadang orang lupa bersyukur gitu. Iya. Kenapa kita lupa bersyukur pada Allah kasih kursi yang enak, Betul. ya kan? Nah, ini kenyamanan yang Allah berikan kita harus syukuri. Alhamdulillah. Pakai Pakai informa. forma. Harus Insya Allah. disebutkan itu, Bib. Iya. Kalau tidak dia nanti kita Iya, ganti, itu Bib. dia. Masih bagus, aman Syukur. semuanya. Syukur ya. Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Informa. Duduknya nyaman. Nyaman. Enak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Selain- karena memang wa qalilum min ibadiyasy syakur, sungguh sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ya kan? Jadi atas nikmat ini kita bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditambah lagi ada makanan, Betul. nastar. Betul. Dari mana ini? 3 kitchen. Oke. Ada, Bib, tenang semuanya. Siap. Kue-kue Semuanya lengkap. ini. Ada semua, ada Ada. kopinya, ada susunya, kopi. semuanya lengkap. Lengkap. 3 kitchen. Pesan 3 kitchen, Bib. Untuk buka puasa pasti paling enak. Ada. Untuk buka puasa paling enak. Ini, Bib, ada, Bib, ini tempatnya. Oke, kemasannya. Good Ini kan ada nomor teleponnya lengkap semuanya. Oh iya, nanti Jalannya di mana? Jalan Budi Utomo. Budi Utomo. Betul sekali, Bib. Insyaallah. Allah. Puasanya udah keberapa ini? Keempat. Keempat, Gimana rasanya? alhamdulillah sudah Kurus. bersih, putih, sudah sama. Oke, udah masuk pensucian hati, Bib. Iya, sebelum pensucian hati Iya. memang Masya Allah, memang puasa turun badan ya. Memang bagi Saya juga. memang bagian saya badan dari awal, dari episode pertama, Bib, sebelum episode ini dimulai memang kurus. Memang Saya kurus. yang naik badan ini ya. Oh, Aduh. Masya Allah. Harusnya saya turun juga badannya. Turun juga, Bib, ya. Tapi turun badan, bersih hati. Bersih hati. Bersih hati. Itu, Bib, kata kuncinya, hati. Hati yang bersih. akan saya tanyakan hari ini bersama guru saya. Masya Allah, alhamdulillah. Hati, Bib, perkara hati hari ini. Hati, oke. Ya, terutama hati ini, Bib. Mm-mm. Saya jujur sering bingung, Bib, Oke, membedakan, katakan kita itu ada penyakit hati, Bib. oke. Nah, ada 3 nih yang saya tahu, Bib. Mm-mm. Ada iri, ada hasad, ada sombong. Nah, itu Oke. itu gimana, Bib? Atau Iri apa? sama hasad sama. Oh, iri sama hasad sama. Oh, Oke. ria maksudnya ya? Oh, ria benar, Bib. Ria. Jadi ria, hasad, Hasad, sombong. sombong. Nah, itu gimana, Bib? Membedakan atau cara kita mengetahui? Ya, memang Hati kita. tiga penyakit kata para ulama satu kesatuan. Oke. Artinya ini orang kalau punya sifat ria, dia bisa berpotensi memiliki sombong dan hasad. Orang yang memiliki hasad, dia pasti akan terjumus kepada sombong dan ria. Jadi sebenarnya 3 penyakit ini dia saling berkesinambungan, Berkesinambungan. saling terikat. Kalau penyakit itu artinya komplikasi, Bib, ya? Komplikasi. Tidak komplikasi. bisa dipisahkan Tidak sudah. bisa dipisahkan. Artinya ini penyakit yang berbahaya. Oke. Kan iblis kan begitu. Awalnya iblis itu dia sombong dengan amalnya. Ketika sombong dengan amalnya, dia hasad kepada Adam ketika Adam diciptakan disuruh sujud. Gak diterima dia merasa dirinya mulia. Jadi sombong dan hasad. Dia mau nikmatnya Adam itu hilang. Setelah itu dia nampakkan dirinya. Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari Adam. Oke. Dia pamerkan Iya. amal dia yang begitu banyak, ribuan tahun dia ibadah kepada Allah. Itu penyakit iblis. Sehingga itu 3 penyakit satu kesatuan yang saya sampaikan tadi. Dia saling terikat, gak bisa kepisah dia. Oke. Jadi harus dihilangkan. Apa itu ria? Ya, Tahu ria itu apa? tidak tahu, Bib. Ria itu al-amal li ajlin nas. Oke. Amal itu dia beramal karena manusia. Itu ria. Pamer. Dan dia tanda-tanda ria itu senang dipuji.
Ya, sombong itu dia merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Kata Nabi, batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan manusia. Kemudian ada namanya juga disebut dengan hasad. Hasad itu berat, ya, melihat nikmat orang dan menginginkan nikmat orang lain hilang. Itu hasad. Oke. Jadi tiga penyakit ini, ya, kalau kita bahas satu-satu lumayan panjang sih sebenarnya. Panjang Bib ya. Iya, Kalau kita bahas tiga-tiga ya, mungkin ya panjang, tapi nggak apa-apa ya. Kita bahas Bib, Oke. tapi dengan cara lebih santai, Lebih ya kan? Lebih santai. santai. Nah ini Bib terkait ria nih, sering nih banyak sekali nih Bib di media sosial, apalagi Gen Z Bib. Oke. Ya kalau sekarang lagi Ramadan kan ada tuh kalau story, oh mau tarawih dulu nih, Oke. 5 tarawih apa gitu. Ah itu Oke. termasuk ria nggak Bib? Kalau Begini, kita begini. pamer soal Ria ibadah. dan tidak ria itu tergantung dari niat. Oke. Kalau niatnya misalnya ketika story seperti itu memperlihatkan dia sholat tarawih, niatnya dakwah, silahkan. Niatnya supaya orang melihat itu juga ingin melakukan kebaikan, silahkan. Tapi kalau niatnya pamer, niatnya supaya dipuji sama orang, nah itu penyakit. Nah, sehingga memang perlunya itu menata niat itu perlu, menata hati untuk niat yang baik. Misalnya kita story, ini sekarang lagi menuju masjid, Iya, gitu kan? Iya, Bib. Dengan kegembiraan, silakan, nggak ada masalah. Yang penting niatnya apa? Niatnya dakwah, supaya orang melihat itu termotivasi juga untuk ke masjid, termotivasi juga untuk salat tarawih, termotivasi juga untuk melaksanakan subuh berjamaah, gitu itu aja nih. Jadi tergantung niat sih. Innamal a'mal bin niat. Semua amal itu tergantung dari niatnya. Sehingga silakan saja. Karena memang zaman sekarang ini kadang-kadang juga perlu juga kebaikan itu diekspos, menurut saya. Tapi tidak semua amal. Iya. Tidak semua kebaikan. Ada beberapa kebaikan yang silakan diekspos. Contohnya ini kan kebaikan. Oke, jadi kita bikin Iya. podcast ya, iya. Kita bikin podcast kebaikan, Iya, gitu loh. iya. Kita hadir majelis taklim, kita story, nggak ada masalah. Iya. Orang sekarang ini orang zaman sekarang kita ini ya, memposting kemaksiatan itu tidak malu. Masa kok kita memposting kebaikan malu? Kalau seandainya kebaikan ini tidak terekspos, maka keburukan itu akan dominan ketika kita lihat di media sosial. Betul tidak? Betul. Jadi niat dakwah itu perlu sebenarnya. Dakwah itu perlu. Tapi Bib, bagaimana kalau kan ini kan kita setiap saat diganggu setan Bib. Mungkin awalnya kita story ya biar orang-orang lihat, hanya tapi ada iya, pujian. ada pujian terus kita kayaknya bagus nih kita bikin. Iya, terus kalau nggak ada yang like, kok nggak ada yang like ya? Nah, itu sih kita gimana Bib? Jadi ya Cara memang kita kadang-kadang pujian ini perlu kita tata lagi hatinya. Oke. Kadang-kadang kan pujian itu kan dipuji sama orang, Masya Allah ya kamu ahli ibadah. Kadang-kadang ada dipuji, misalnya gini, Masya Allah ya kamu ahli ibadah ya. Iya alhamdulillah, udah lama 3 tahun yang lalu udah jalan. Atau misalnya dipuji, Masya Allah kamu ahli sedekah ya. Padahal niat sedekahnya itu awalnya untuk supaya orang termotivasi bersedekah. Tapi karena dia selalu sedekah dipuji sama orang, Masya Allah ya kamu ini ahli sedekah ya. Ya alhamdulillah udah 2,5 tahun jalan. Kan rusak amal. Iya, Bib. Iya. Rusak amal, ya kan? Sehingga ria ini merusak amal. Amal bisa menjadi sirna, habis dikarenakan riya dalam hati. Sehingga pujian orang itu ulama mengajarkan kepada kita. Ada satu ulama namanya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau menuliskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, itu ada cara-cara kita untuk mengcounter daripada pujian orang supaya hati kita tetap terjaga ikhlas. Misalnya kalau memang pujian itu ada dalam diri kita. Oke? Pujian itu ada dalam diri kita. Misalnya orang memuji, misalnya Anda sering hadir majelis taklim. Oh Masya Allah ya, Nyok ahli majelis taklim. Betul dong, ya kan? Tapi kita tetap ingin menjaga hati dengan pujian itu. Apa yang harus kita ucapkan? Nah, diajarkan oleh para ulama membaca Alhamdulillah alladzi adharul jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Artinya pujian ini hanya mutlak milik Allah. Segala puji bagi Allah yang menampakkan sisi baik dari diri saya dan yang menutupi sisi buruk dari diri saya. Jadi seakan-akan ya yang engkau puji Allah. Allah yang menampakkan sisi baik dari diri saya ini. Hakikatnya memang kebaikan hanya milik Allah, bukan milik saya. Saya nggak punya apa-apa. Dan Allah menutupi keburukan saya. Sehingga pujian itu kita lempar kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Yang berhak dipuji hanya Allah, bukan saya. Itu kalau pujian itu ada dalam diri kita. Nah sekarang pertanyaannya, kalau pujian itu nggak ada dalam diri kita, misalnya dipuji,
Masya Allah ya, Nyok itu ahli tahajud. Padahal aduh, dulu tahajud di mana ini? Ya kan? Jangan dipuji. Ada tuh ya, Iya, bener-bener. Nyok ini ahli tahajud ya. Kita kan nggak mungkin, siapa bilang saya nggak. Kita kan, kita tetap baca doa, menjaga hati. Kita kalau seandainya nggak terima atau tidak menolak apa yang dia sampaikan, kayaknya saya tidak ahli tahajud kan mungkin panjang. Jadi kita baca doa aja, doa yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau siksa saya, hukum saya dari apa yang mereka katakan. Waghfir lima la ya'lamun, ampuni saya daripada apa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Itu kan doa luar biasa. Kalau kita rutinkan, kalau ada yang memuji kita, ya Allah jangan engkau siksa saya apa yang mereka katakan. Ampuni saya dari apa yang mereka tidak tahu tentang saya. Dan jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan tentang saya. Kan keren. Hafal gak itu? Susah juga Bib. Nanti abis ini catat Bib ya. Abis ini catat Bib. Nanti kirim. Saya kasih yang lebih ringan. Coba gimana? Mau nggak yang lebih Boleh ringan? boleh Bib. Ini dikasih sama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Mertuanya Habib Umar. Oke. Dan sekaligus gurunya Habib Umar. Apa amalannya? Beliau katakan begini, kalau kalian dipuji, maka cukup ucapkan amin. 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 Misalnya, Nyok ahli sedekah. Amin. Nyok ahli tahajud. Amin. Masya Allah Nyok ini ya, ahli majelis taklim ya. Amin. Gitu aja. Jadi ketika ada yang memuji kita, cukup kita bilang apa? Amin. Amin. Tapi aminnya di sini harus dihadirkan dua makna. Pertama, kita merasa apa yang dikatakan oleh orang itu tidak ada dalam diri kita. Dan kita berharap ucapannya dia itu menjadi doa untuk kita. Iya. Seperti Amin itu. Ya Bib ya. Amin. Saya kasih contoh. Nyok ahli tahajud. Amin. Itu aja. Jangan kayak tadi. Nyok ahli tahajud. Iya, alhamdulillah tadi malam jam 2.30 bangun. Baru pulang. Anjir juga amal ya. Iya. Habis amal. Iya, betul. Gitu. Oke, berarti kembali lagi ketika kita berniat nggak ria, kemudian di tengah kita amal itu muncul ria, kita perbaiki lagi niat kita. Begitu ya, perbaharui terhadap hari. Tiap saat perbaharui iman kita, perbaharui niat kita. Karena memang setan itu masuk. Nafsu itu ya sangat-sangat mengarahkan kita kepada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Seperti itu. Memang nih kalau bicara hati itu tuh agak-agak ini Bib ya. Suasana hati tuh jadi kayak tenang, adem gitu. Karena hati ini sebenarnya inti dari segalanya. Iya, Bib. Kalau seandainya diri kita ingin baik, akhlak kita jadi baik, sebenarnya tergantung dari hati. Disebutkan oleh Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak juga seluruhnya. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Jadi hati ini juga termasuk tolak ukur pandangan Tuhan di situ. Baik dan tidaknya kita. Tapi Bib, ada nggak amalan hati? Amalan Hati. supaya? Ya supaya tetap bersih Bib. Ya harus dengan ilmu dong awalnya. Ya. Karena cara menghilangkan ria harus kita tahu dulu. Selain daripada zikir, selain daripada amal-amalan yang lain, yang jelas kita harus punya dulu ilmunya. Kira-kira kalau kita ria manfaatnya apa? Saya memperlihatkan amal saya ke orang, manfaatnya apa kira-kira? Manfaat biar orang termotivasi Bib. Orang termotivasi, oke. Termotivasi. Sekarang oke. Ria berarti memotivasi orang? Enggak. Ria. Saya mau memperlihatkan amal saya ke orang. Apa manfaatnya? Pakai pikiran aja kita. Manusia nggak memberikan manfaat dan mudarat ke saya. Ngapain saya perlihatkan amal saya ke dia? Oke. Itu cara pertama. Itu cara menghilangkan ria maksud saya. Oke. Yang kedua, setelah kita berpikir, kita berzikir. Kita baca la ilaha illallah. Hilangkan semua makhluk. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak saya memperlihatkan amal saya. Tidak ada yang pantas yang saya tunjukkan bahwa saya ini adalah hambanya. Hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Rutinkan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Setelah dari situ nanti kita akan merasakan yang disebut dengan i'tiraf. I'tiraf itu apa? Kadang-kadang kita sudah niat, sudah ikhlas. Karena ikhlas ini gini loh, Nyok. Iya. Harus kita jaga.
sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Sulitnya di situ. Sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Kadang-kadang orang berhasil sebelum beramal, tapi rusak niat dia ketika beramal. Dan terkadang ada orang yang berhasil sebelum beramal, ikhlasnya. Ketika beramal dia berhasil, setelah beramal rusak. Aduh. Tahu contohnya gimana? Contohnya gimana? Gini contoh. Misal dia bangun masjid. Yeah. Gak ada yang tahu. Sudah bangun masjid. Masjidnya di mana? Di depan rumah dia. Yeah. Dilihat sama dia, alhamdulillah masjidnya udah jadi. Lewat satu orang naik motor. Ngeng. Lihat, motornya masjidnya keren juga ya. Yeah. Masjidnya masya Allah megah ya. Ya dia yang bangun masjidnya, yang lagi duduk bilang, iya kalau nggak ada saya nggak jadi masjid ini. Yeah. Kan rusak amal. Betul. Rusak amal. Padahal dia udah jaga keikhlasan. Sebelum beramal dia ikhlas, nggak ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu dia hanya membantu saja. Padahal dia yang bangun full misalnya. Iya. Setelah ketika beramal dia bisa jaga, setelah beramal rusak. Saya ingat cerita lucu Bib terkait kan biasanya tuh kalau orang kasih sumbangan Bib di masjid kan gak usah sebutin nama saya, terus saja hamba Allah. Ya kan saya pernah dengar itu terus tanya hamba Allah itu siapa? Dia Bib ternyata hamba Allah itu. Hamba Allah saya. Jadi benar-benar Bib. Jadi memang permasalahan hati itu sulit sekali Bib ya, maksudnya kita harus. Sampai pernah Imam Hasan Al-Basri ya Bib. Satu waktu beliau datang ke rumah orang, diundang makan. Sampai ke rumahnya si Fulan ini. Si Fulan ini sudah sering berhaji, dia selalu menunaikan ibadah haji. Jadi haji hampir tiap tahun dia haji. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri dijamu di rumahnya dia. Ditaruh sufro. Apa sufro ya? Taplak meja ya mungkin? Iya, alas makan. Alas makan. Ditaruh alas makan. Ketika ditaruh alas makan, kata tuan rumah ini, "Nak," dipanggil anaknya. "Tolong ambil alas makan yang lain. Jangan yang ini. Ada yang kita beli di haji. Bukan yang tahun kemarin. Yang 2 tahun lalu." Coba lihat. Iya. Tahu apa kata Imam Hasan Al-Basri? La ilaha illallah. Penyebab alas makan, semua hajinya habis. Gak ada manfaat. Rugi. Hina betul dikarenakan alas makan, semua pahala haji kita bisa habis. La ilaha illallah. Sehingga Sayyidi Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau ketika datang ke Indonesia, beliau itu bilang begini, saya dulu datang kepada satu ulama, dan ulama itu bilang begini, semua amal kita itu 0. Puasa kita 0, sholat kita 0, zakat kita 0, haji kita 0, umroh kita 0, jihad kita 0, semuanya 0. Tahu? 0 itu dia bisa memiliki nilai kapan? Ketika diberikan angka di depannya. Betul atau tidak? Betul Bib. Misalnya 02 dikasih angka 1 jadi berapa? 100. 03 dikasih angka 1 berapa? 1000. Tahu angka 1 itu apa? Apa Bib? Ikhlas. Berat juga Bib ya. Angka 1 itu ikhlas. Iya. Dan sebenarnya momentum Ramadan ini adalah momentum menata ikhlas. Momentum menata ikhlas. Yang saya sampaikan bahwa semua amal ibadah ini punya potensi riya. Yang hampir tidak memiliki potensi riya itu hanyalah puasa. Sehingga Allah sampaikan semua amal ibadah itu yang dilakukan oleh hamba itu untuk dia, illa som kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Yang dilakukan oleh seorang hamba karenaku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Ajib. Ya Bib. Allah yang akan balas langsung. Artinya apa? Subhanallah, puasa ini orang termotivasi. Artinya dia itu ikhlasnya kelihatan. Di dalam kamar pun dia nggak mungkin minum gitu loh. Kalau orang yang betul-betul, sampai bahasa kasarnya, orang yang dahulu mungkin nggak pernah puasa, ketika masuk di bulan Ramadan itu subhanallah, masuk Ramadan itu dia puasa, dia tetap akan menjaga itu. Dia tetap merasa disaksikan oleh Allah gitu loh. Tapi walaupun dia nggak sholat, tapi puasa itu dia termotivasi, dia nggak mau batal. Paham nggak?
Jadi sebenarnya ini momentum yang sangat luar biasa. Ramadan ini menata keikhlasan. Gitu. Benar. Tapi berat. Ya. Berat, Bib. Berat. Ikhlas ini Berat. berat. Nah, sehingga perlu kita jaga. Artinya jangan sampai batalnya sedekah kita itu karena ria. Ya, batalnya ibadah kita itu karena ria. Jangan sampai. Ini momentum Ramadan ini momentum paling bagus. Karena begini, karena kan insya Allah semua orang kan beramal. Iya. Jadi potensi ria itu berkurang sebenarnya. Ya kan? Jadi tidak kelihatan. Tidak Bib, ya? kelihatan. Iya, betul. Karena semua beramal. Iya. Ke masjid Iya, semuanya. Artinya majelis taklim Iya, dibuka iya. di mana-mana. Apa ya? Udara positif itu di Ramadan itu luar biasa gitu loh. Betul. Bib. Semuanya hampir negatif itu hampir nggak ada Iya, gitu loh kita iya, lihat. iya. Di jalan itu orang dengan apa namanya religi gitu loh. Iya, iya. Ini kampung religi gitu loh. Bahkan orang yang tidak pernah sholat langsung ada, Bib. Dan itu kelihatan Iya. dari cara pakai sarung. Pakai sarung kelihatan. Oh ini Iya, baru baru sholat ini. apa kelihatan jalannya udah Iya, kelihatan. iya. Wah, ini Baru kayaknya nih. baru ini. Pemain baru. Baru ini. Kayaknya Iya, ini iya. kayaknya transfer dari kamu. Masya Allah. Benar-benar. Jadi ya itu, Bib ya. Jadi mungkin kita menutup malam ini, Bib, dengan mungkin ada Ini kita belum bahas yang lain loh. Ini iya, baru satu ria loh. Ria Baru tadi itu ikhlas, menata ikhlas. luar biasa, Bib. Saya merasakan sekali, Bib, langsung kalau orang bilang ini takuti di hati, Bib. Alhamdulillah. Jadi memang- Insya Allah mudah-mudahan artinya apa yang saya sampaikan juga ini ya tidak sekedar penyampaian, tapi kita belajar. Kita masih berusaha untuk bagaimana menata keikhlasan itu. Iya, Bib. Betul, Bib. Alhamdulillah. Bib, mungkin hati ini kan mungkin spesial juga, Bib, dibahas. Nah, mungkin apalagi buat teman-teman Ana, teman-teman yang di luar juga yang masih Gen Z yang baru mau Oke. belajar. Mungkin juga kadang, Bib, hati ini kan ada hubungannya juga kayak ria itu kan kayak malu juga, Bib, menampakkan darinya yang tadinya tidak sholat, sekarang sholat. Bukannya ria tapi, Bib, tapi muncul rasa malu, Bib. Oke. Nah, itu kira-kira gimana, Bib? Jangan malu, nggak usah malu. Dan jangan pernah malu ketika ada orang bilang sok suci. Nah, itu, Bib. Kadang-kadang begitu kan? Iya, Bib. Iya, Dia Bib. ketika baru ya mulai-mulai ingin melangkah lah kepada Iya. jalan yang lebih baik, dia khawatir nanti dibilang sama orang, oh ini sok suci, alim situ ya, Iya. gitu kan? Soalim polling. Soalim gitu kan. Jadi sebenarnya begini, kita ini hamba siapa sih sebenarnya? Hamba manusia atau hamba Tuhan? Ngapain amal kita diperlihatkan untuk mereka? Kembali lagi, saya berubah ini karena Tuhan, bukan karena dia. Dan ingat, omongan manusia itu gak akan selesai. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari kepuasan manusia itu adalah puncak yang tidak bisa diraih. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun manusia itu gak akan pernah puas. Ada saja celaan mereka. Kadang-kadang kita sudah baik, satu orang sudah baik, ada lagi yang celah. Kan hidup ada lovers, ada Haters. Jadi gak usah peduli apa kata manusia. Yang penting saya ini hamba Tuhan. Perkataan mereka tidak mematikan saya. Ya kan? Betul. Dan ibadah saya juga tidak menjadikan mereka itu menjadikan mereka binasa. Enggak. Saya kan ibadah untuk diri saya. Dan saya nggak perlu memperlihatkan amal saya kepada mereka. Nah, intinya cuman kembali lagi untuk teman-teman semuanya, jangan sampai kita bahas ria ini akhirnya kita nggak mau beramal. Kenapa nggak mau beramal? Takut ria. Iya. Terus kapan kamu beramal? Iya. Kalau seandainya harus takut ria, beramallah walaupun dalam kondisi ria. Tapi tetap berharap kepada Allah agar supaya ria dalam hatimu dicabut oleh Allah Ta'ala menjadi ikhlas. Luar biasa, Bib. Oke lah, insya Allah. Bib ya. Karena sudah mau punisi malam ini, Bib. Kita bahas lagi nanti. Bahas lagi nanti yang di lain, masih next episode. sombong, masih hasad, Betul. dan lain-lain. Siap, Oke. Bib. Siap, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. ahya. Tidur dong. Jangan. Oke, Bib. Makasih banyak, Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi